Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kaum muda dan anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan membaca satu bagian dari 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 17. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika boleh bertanya dalam kehidupan kita hari ini, apa yang saudara bayangkan pertama kali ketika saudara bangun dari tidur? Apa yang saudara rasakan pertama kali ketika saudara melihat sekeliling, membuka mata dan menarik nafas? Apa yang saudara ingin kerjakan pada hari ini ketika saudara baru bangun tidur? Tentulah setiap kita memiliki banyak pilihan-pilihan untuk melakukan dan memutuskan sesuatu. Itulah kehidupan. Hidup adalah sebuah pilihan. Pilihan yang mau tidak mau harus kita ambil. Suka atau tidak suka harus kita jalani. Inilah kehidupan. Inilah keberadaan kita saat ini di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang sepatutnya kita kerjakan dan lakukan sebagai orang-orang yang telah merasakan kasih karunia Allah? Tentunya memang kita menyadari sebagai manusia kita memiliki banyak keterbatasan, memiliki banyak kelemahan dan kekurangan sebagai pribadi. Namun toh ternyata hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk menapakinya. Oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan dengan kehidupan kita. Kita harus bersungguh-sungguh menjalani setiap babak kehidupan kita dengan bertanggung jawab. Hari ini firman Tuhan melalui perkataan Paulus mengingatkan kepada kita sebagai komunitas orang-orang beriman. Dalam bacaan kita diajak untuk melihat bagaimana Paulus menggunakan metafora sebuah bangunan. Kita lihat pada ayat yang ke-9 yang kita baca di sana. Bagaimana Paulus dengan gamblangnya memberikan sebuah gambaran metafora ini. Rupa-rupanya konteks yang Paulus ingin katakan adalah jemaat Korintus, di mana Paulus mengemukakan bahwa hanya dengan anugerah dan kasih-Nya lah maka kita dapat meletakkan dasar jemaat. Kasih karunia Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu,
Paulus memperingatkan kepada setiap kita juga pada waktu ini bahwa dasar yang ada di atasnya haruslah dibangun dengan hati-hati. Jangan membangun dengan hal-hal yang tidak tahan uji. Dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan dasar fondasi, yaitu Yesus Kristus. Dan Paulus mengingatkan bahwa sebagai umatnya kita berdiri oleh karena kasih karunia Allah semata. Dan Paulus berpesan dengan sangat tegas kepada jemaat Korintus dan juga kepada saudara dan saya untuk selalu sadar untuk membangun di atas dasar hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Tidak ada dasar yang lebih kokoh daripada Kristus Yesus. Meskipun itu adalah emas, perak, permata, apalagi jika dasar itu hanya kayu atau jerami yang secara esensi mudah sekali rusak, mudah sekali hancur dan terbakar. Apa sih makna metafora ini? Paulus mengajak kita untuk berefleksi bahwa kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang telah merasakan karya keselamatan itu harus fokus pada dimensi rohani, berani berkata iya di atas ya dan tidak di atas tidak. Berani untuk tampil berbeda secara radikal, bukan dengan hikmat dunia, tetapi dari kebenaran firman Tuhan. Dan hal ini berarti bahwa kehidupan kita haruslah lekat dengan karakter dan kualitas sebagaimana yang Allah berikan. Keteladanan yang telah diberikan melalui diri Kristus Yesus. Kristus Yesus yang memberikan kepada kita sebuah pegangan, kekuatan, dan pengharapan. Pertanyaannya, sudahkah kita menempatkan Yesus sebagai fondasi dalam kehidupan kita, dalam iman kita? Atau jangan-jangan kita masih menaruh pengharapan kita pada manusia, pengharapan kita pada orang yang lebih daripada kita, atau menaruh pengharapan kita pada hal-hal yang duniawi? Saudaraku, firman Tuhan hari ini menyadarkan kita untuk melihat bahwa gambaran yang dipakai oleh Paulus juga mengatakan bahwa saudara dan saya adalah bait Allah. Bait Allah yang adalah sebuah perkara yang besar. Dan menurut saya ini adalah sebuah pertanggungjawaban iman yang tidak main-main di hadapan Allah. Artinya Tuhan memberikan kepada setiap kita pilihan. Tuhan memberikan kepada setiap kita kesempatan. Dan ini bukanlah hal yang mudah. Bukan hal yang gampang. Tetapi toh Allah memberikan kepada kita penguatan demi penguatan untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita diajak untuk menjaga kualitas hidup kudus kita. Karena Allah sang pemilik bait itu kudus adanya. Sebagaimana jemaat di Korintus dan sebagaimana gambaran metafora kita sebagai bait Allah, maka sudah sepatutnya lah kita bersyukur karena Allah yang memilih kita, yang memanggil kita. Oleh sebab itu kita dituntut untuk memiliki hidup kudus. Bersyukur untuk setiap fase kehidupan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, baik yang suasana bahagia maupun juga yang sebaliknya. Ketika kita bersedia mengambil komitmen dan mempersilahkan Kristus sebagai satu-satunya dasar dalam pertumbuhan iman kita, baik secara pribadi, keluarga, bergereja maupun juga di tengah-tengah masyarakat, maka setiap kita didorong untuk berperilaku bijaksana, menjalani setiap hidup bukan dengan kesombongan, tapi dalam segala kerendahan hati, dan belajar memiliki hati yang terus tunduk pada otoritas Allah, mau dibentuk menurut kehendaknya. Dan ini gak mudah. Memang
Kalau dibentuk sama Tuhan itu bukan enak, pasti sakit. Bahkan luka begitu berat, menghimpit masalah tak kunjung selesai. Tapi sekali lagi, hidup adalah sebuah kesempatan dan hidup adalah sebuah pilihan. Ketika kita berhadapan dengan masalah, ketika kita berhadapan dengan tantangan kehidupan, ketika kita harus dicemooh, dijauhi, apakah kita memilih untuk kompromi dengan dunia? Ataukah justru kita akan tetap bertahan meskipun untuk itu kita harus menangis, harus mengalami penderitaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Dia sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup manusia. Mazmur minggu ini mengatakan hal yang sama, bahwa Allah mengasihi dan ada di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang takut akan Dia. Meskipun mengalami penderitaan, meskipun mengalami tantangan, tapi Dia tetap ada, menguatkan dan menopang. Inilah juga yang dikatakan dalam Yesaya 42 ayat 3. Introitus kita pada minggu ini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudara, Tuhan sanggup menggunakan masa lalu kita yang buruk, penderitaan kita yang pernah kita alami, luka-luka yang saat ini atau bahkan kita berusaha untuk pulihkan menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Kita bisa dan kita punya kesempatan untuk menggunakan luka itu menjadi kekuatan kita. Oleh karena itu ingatlah untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita, dalam setiap proses pemilihan-pilihan yang kita mau lakukan. Jadikanlah Yesus sebagai satu-satunya sumber pengharapan. Jangan ikut-ikutan, tapi belajarlah untuk memiliki integritas, setia di dalam panggilan. Karena yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Allah. Dan kita tidak perlu membandingkan hidup kita, diri kita dengan orang lain. Karena kita tidak akan sembarangan dengan hidup kita kalau kita menyadari betul bahwa eksistensi keberadaan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita tidak membiarkan orang lain masuk dan merusak kehidupan kita hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan dan rasakanlah pemulihan bersama dengan Tuhan. Amin.